Jadi materi kita hari ini adalah materi Proficient VM to Public Cloud with Terraform. Dan udah dikenalkan sama Kak Darlin juga tadi, nama aku Boy Suganisnaga, aku bekerja di Dana sebagai Site Reliability Engineer. Tapi sebelum kita masuk ke topik utama, kita kenalan dulu ya sama tim Dana. Oke, nah ini. Jadi tim Dana itu di SRE itu sejumlah ini. Jadi di paling kiri itu adalah Vice President kami, dan selebihnya itu SRE team. Nah, mungkin cukup ya. Nanti ada yang foto. Oke, minggu lalu apa sih yang kita pelajarin? Nah, minggu lalu yang kita pelajarin itu mengenai pengenalan dasar konsep seputar Terraform. Itu bukanlah pelajaran yang mudah dan harus kita sepelekan, jadi kita ulang flashback sebentar aja. Jadi Terraform itu adalah supporting tools untuk IAC. Kenapa kita menggunakan Terraform? Tadi udah dijelaskan bahwa dia itu support untuk provision dan manage environment kita. Itu bisa membantu kita untuk mengurangi human error, terus juga kita bisa mempercepat provisioning server kita, bisa juga itu sih ya benar-benar. Terus setelah itu basic installation, kita download binary-nya, terus kita move ke environment variable. Terus untuk basic syntax-nya ada Terraform init, terus ada Terraform destroy maksudnya. Destroy, terus ada apply, ada plan, terus juga ada help untuk tahu apa-apa aja sih sebenarnya sintaks yang ada di dalam Terraform, terus juga apa-apa aja kegunaannya, bisa juga penggunaannya gimana gitu. Lebih lengkapnya kita bisa di dokumentasi sih lihatnya. Terus untuk flow-nya, pastinya udah ada user kan? User define konfigurasi yang isinya Terraform config, Terraform script. Terus setelah itu kita inisialisasi dengan menggunakan Terraform init. Terus setelah itu kita Terraform plan untuk ngetahuin gimana sih blueprint dari apa yang mau kita buat. Nah, setelah kita udah yakin, kita coba Terraform apply untuk nge-execute blueprint kita tadi. Itu nanti kita bisa lihat reviewnya juga sih waktu apply. Masih banyak sebenarnya minggu lalu kita pelajarin, nanti bisa flashback here ke YouTube tadi juga bisa, yang di-share oleh Kak Darlin. Oke, hari ini kita mau belajar tentang apa? Minggu lalu udah dijelaskan juga sebenarnya untuk bagian-bagian di Terraform terkait configuration language. Terus juga kita juga akan diajarkan untuk panduannya. Barangkali ada teman-teman yang belum pernah buat Terraform script, baru pertama kali nih. Nah, ini kita kasih tahu best practice-nya seperti apa sih sebenarnya, ya kan? Terus setelah itu hands on. Nah, kita di sini main-main lah, senang-senang dengan ECS. Kita nanti demoin ada 3. Pertama itu single ECS, terus juga ada multiple ECS, ada auto scaling. Oke, di sini sebenarnya ada banyak sih configuration language di Terraform. Cuma aku rangkum hanya beberapa. Contohnya provider. Provider ini sebenarnya berisikan kayak identifikasi user kita. Terus juga apa yang kita gunakan, misalkan provider cloud yang kita gunakan saat ini adalah Alibaba Cloud. Jadi nanti kita gunakan Alibaba Cloud. Terus untuk variable, ini adalah kita bisa define suatu value di mana nanti si variable ini akan digunakan sebagai value dari suatu argumen gitu sih. Ada banyak macam-macam variabel, kayak misalkan number, string, terus juga ada list, terus ada object, map, banyak lah. Nanti teman-teman bisa browse lagi lah, lebih banyak. Terus setelah itu ada resource. Resource ini sebenarnya objek. Contohnya,
Kalau kita di ICS ini kan, ada beberapa objek seperti VPC, terus juga security group rule, terus juga ada instansi itu sendiri, vSwitch, gitu-gitu sih. Terus kalau modul, dia ini sebenarnya kita gunakan pada saat ada resource yang ingin digunakan secara bersamaan. Contoh, kita mau define suatu modul, isinya itu ada beberapa resource, seperti kalau di ECS itu ada VPC sama uh, instansnya atau sama security groupnya bisa. Ada banyak sih kayak data source lagi selanjutnya, terus juga ada backend. Backend itu kegunaannya menyimpan state, type state. Kalau kita nggak define, itu tetap kesimpan tapi di lokal. Kalau kita define, itu kita bisa nyimpannya di mana aja, entah itu di OSS, entah itu di bucket yang lain bisa. Oke. Terus ada output. Output ini kegunaannya untuk ngeprint debugging kita. Misalkan teman-teman mau mengetahui hasil dari resource-nya itu, waktu ngebuat resource itu apa sih? Misalkan instance name-nya apa, terus juga PVC name-nya apa, kita bisa debug. Nah, untuk configuration language tadi, gimana sih kita mengidentifikasi mereka? Pertama-tama itu dari prefix sih. Prefixnya tadi itu udah jelas kan, kayak provider, ya kan? Resource, variable, modul, data source, data, terus juga output juga. Nah, terus resource type-nya apa? Ada bermacam-macam. Nanti teman-teman bisa baca juga dari dokumentasi, udah aku buat di reference. Terus kita buat local name-nya seperti apa. Terus setelah itu argumen value-nya. Nah, contohnya seperti ini. Kalau provider gimana sih? Nah, kalau provider itu kita bisa bermacam-macam sih cara deklarasinya. Pertama-tama kita buat key value-nya di dalam file, atau lebih enaknya masukkan langsung ke misalkan kita ekspor ke bus RC atau bus profile, bisa dengan menggunakan ekspor cloud gini-gini bisa sih. Terus juga providernya udah dijelaskan juga minggu lalu bahwa ada bermacam-macam sih provider cloud-nya, ada AWS dan sebagainya ya. Variable ini adalah contohnya list, terus juga ada string, terus ada list lagi, begitu sih. Nah, untuk resource juga sama aja. Jadi ada prefix, terus ada resource name, local name, terus ada key value di dalamnya. Modul juga seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya nanti teman-teman bisa bisa coba ditelusuri dari sini. Oke. Nah, buat teman-teman yang belum pernah ngebuat Terraform script, nah ada baiknya ngikutin panduan ini sih. Pertama-tama, misalkan teman-teman mau ngebuat config-nya di GitHub atau segala macam, nanti recommended formatnya itu Terraform, terus ada provider, terus ada name. Name-nya ini describe our repository sih. Misalkan kita kan ini lagi membahas seputar ECS, ya kan? Nanti name-nya ini boleh aja ECS, terus entah apa kayak, entah single, multiple, gitu-gitu sih. Terus, pisahkan file dari jenis file yang lain. Contoh, kayak variable, main TF, provider, itu dipisahin aja. Kegunaannya buat apa? Buat teman-teman lebih mudah mencari, dan lebih cepat sih, lebih efisien. Waktu teman-teman butuh cepat, nggak usah pusing-pusing. Karena kalau bercampur-campur kayak gitu kan nggak enak kelihatannya. Oke, create readme. Nah, ini penting juga. Kadang readme itu disalahartikan, kayak nggak ada gunanya. Nah, ini dibutuhkan, misalkan teman-teman juga nanti udah lama nih nggak gunain. Nah, teman-teman bisa ngingat dengan mendokumentasikan repositorinya. Apa aja sih yang dilakukan, ya kan? Gitu. Oke, what's next? Nah, untuk hands-on, tadi kan udah dijelaskan. Ada 3. Pertama adalah single ECS, terus kedua ada multiple ECS, terus ketiga itu auto-scaling. Ada prerequisite-nya sebenarnya. Jadi, kayak yang tadi aku sebenarnya kan udah jelaskan, provider itu membutuhkan identifikasi user. Nah, kalau di Alibaba itu namanya RAM user, resource
resource apa ya? RAM, resource, itulah RAM. Jadi kalau di Google Cloud Platform atau AWS itu namanya IAM gitu-gitu. Terus yang kedua prerequisite-nya itu adalah untuk kan kita membahas soal auto scaling. Nah, terus juga di dalam auto scaling itu kita ngecoba event trigger. Event trigger by apa? By Cloud Monitor. Nah, jadi di sini di auto scaling itu nanti kalau teman-teman belum pernah ngebuka, kita harus enable API-nya si auto scaling dan juga si Cloud Monitornya. Oke, untuk yang pertama ada pertanyaan nggak ya? Nggak ada ya. Nah, untuk yang single ECS kita coba bedah dulu satu persatu. Nah, ini aku udah buka, kelihatan ya? Oke, nah kalau kita nge-create ECS, sebenarnya kita ini nge-otomasi sesuatu yang manual kan? Atau gimana sih bahasanya? Oke, jadi ada manual. Nah, kita buat otomasi biar apa? Biar lebih cepat, terus juga ngurangin human error juga. Nah, resource-resource yang ada di situ apa aja sih? Kita coba ya kalau kita nge-create secara manual. Apa aja sih yang ada? Nah, di sini ada billing method kayak PSU atau subscription. Terus ada juga region, terus juga ada instance type, terus juga ada image. Nah, ini pada umumnya banget ya, basic banget ya. Cuma kita ini, wow, masih reload ya. Oke, kita coba ganti ya. CentOS ini, terus ada sistem disk juga kita bisa declare. Nah, terus juga ada VPC, ini juga nanti kita define di resource, terus juga ada vSwitch, terus juga ada security group. Nah, di dalam security group nanti juga ada security group rule, nah gitu-gitu. Terus kita balik lagi. Nah, ini udah memenuhi kan? Kayak ada Ali Cloud Security Group, ada Security Group Rule, terus juga ada Ali Cloud Instance, yang itu nanti basic configuration ya. Terus juga ada VPC, terus ada vSwitch. Nah, kita udah define ini. Tadi CentOS 7, ini belum kita create ya, kita cancel aja, kita kembaliin, kita close. Oke, coba kita reload, belum ada sesuatu yang aneh. Oke, kita balik lagi, konfigurasi, nanti kita akan ngebuat ini, kayak namanya sample test, terus juga ada CentOS 7 sebagai image, terus juga instance type-nya ECS ini Burstable T5. Oke, coba kita eksekusi ya. Nah, clear. Oh iya, teman-teman, untuk bahan demo hari ini aku udah ini sih, udah ngebuat di GitHub untuk Alibaba Cloud. Udah aku ingin juga, udah aku push. Sorry. Nahin dia. Jadi buat teman-teman yang mau mencoba, tapi nanti ingat ya, provider itu teman-teman harus define sendiri biar bisa ke-apply dia. Nah, ini udah ada, terus juga udah ada readme-nya juga aku buat. Oke, kita balik ke topik ya. Nah, kita akan bermain-main dengan single ECS dulu. Maaf. Oke, pertama sekali kita akan coba lihat. Sebenarnya ini sebelumnya udah aku Terraform init sih, karena butuh waktu lama, takutnya nggak sempat untuk demo ya teman-teman. Jadi agak dimaklumin dikit. Jadi pertama kali itu kalau ada Terraform script, kita melakukan tadi kan flow-nya ada user, nge-define suatu config atau nge-nulis suatu config, setelah itu kita init, terus setelah itu kita plan, terus setelah itu kita apply kan. Ya udah kita coba aja. Terraform init. Nah, kayak tadi di sini di dalam directory ini nggak ada kita define backend. Jadi dia akan ngambil provider dari si Ali Cloud dengan version yang latest, yang paling baru itu 188. Terus dia akan nyimpan di lokal. Makanya dia di sini kan dia nyimpan di lokal. Ini nanti sebenarnya akan ke-generate
waktu kita apply sih. Jadi waktu plan juga belum, waktu ke apply. Nah, selanjutnya setelah init, Terraform, plan. Nah, ini kelihatan blueprint-nya itu seperti apa. Sebelum kita eksekusi nanti, dia bentuknya gimana. Nah, dia itu image ID-nya ngasih CentOS 77, terus juga ini sebenarnya default ya. Kalau kita nggak define, postpaid ini default value. Jadi postpaid itu maksudnya pay as you go. Kalau dia prepaid itu subscription gitu ya. Terus juga untuk instance type, nah ini kita kan udah define ya juga. Nah, nih. Oke, sama kan? Nah, setelah benar-benar yakin nih kita nggak ada kesalahan. Oke, rupanya kita dikasih lagi kesempatan untuk nge-review. Kalau udah yakin nih, kita tinggal approve aja dengan ketik yes. Teman-teman juga kalau memang udah yakin, kalau nggak mau approve lagi, nggak mau nih, ngapain lama-lamain kalau kita nggak approve, bisa langsung buat Terraform, apply, terus belakangnya itu min auto approve gitu ya. Oke, sambil nunggu, mungkin kita sambil minum kopi. Wah, ini susu, sorry. ini biasanya sekitar puluhan detik ya. Nah, udah selesai, dia ini akan nge-apply 5 resource. Oke, selanjutnya kita coba refresh. Nah, dia ngebuat satu instance baru. Tadi kan cuma 2 kan, ada cuma 2, my pilot sama sampel test yang di bawah. Nah, ini dia buat yang baru dengan spesifikasi ini. Terus kita coba cek ke dalamnya. Alright, ini ada public IP. Kita coba SSH ya. Aku kebetulan karena kurang sempat ya, teman-teman. Ini ngebuatnya pakai password, nggak pakai keeper. Best practice-nya sebenarnya sih pakai keeper. Jadi maafin ya, teman-teman. Oke, kita coba SSH root. Yes, aku lupa passwordnya. Kita coba cek ini userku 123, and then masuk. Oke. Nah, kita kayak gitu sih. Udah selesai kan untuk single ECS. Udah bosan nih. Apa yang harus kita lakukan? Kalau udah nggak perlu lagi resource-nya, kita buang gimana caranya? Terraform, destroy. Kita mau coba ya, kalau kita nggak mau pakai approval. Auto approve. Oke. Nah, dia kan nggak ada ini kan, nggak ada approval lagi kan. Nanya-nanya ini yes, so akrab banget, ya kan? Nah, biasanya ini juga puluhan detik juga. Sambil menunggu. Gak ada gimmick lagi. Aduh. Oke. Sambil kita buka ya. Itu dia lagi destroying, kita coba kembali ke dashboard instance-nya. Nah, udah kehapus sih, cuma di sini, wah udah juga rupanya. Oke, mungkin untuk yang pertama, selesai. Kita lanjut yang kedua. Agak berat ya. Ini kita makin asik. Kita buka dulu config-nya. Makin seru, makin kompleks itu makin seru. Nah, di sini, aduh, aku nyaranin begini, rupanya aku nggak melakukannya. Sorry teman-teman, nanti aku perbaikin. Oke, di sini kita nge-create beberapa resource, terus juga ada modul. Wah, ada hal baru di sini ya kan. Di sini kita sebenarnya kan ngeran beberapa resource, kayak contoh PSwitch, ya kan. Terus juga ada, nah contohnya itu sih yang kalian PSwitch kan. PSwitch juga nanti bakalan manggil CVPC. Terus juga instance itu sendiri kan juga ada resource-nya. Oke, di sini dia akan nge-create dua ECS dengan private IP. Dengan tunggu kita kasih tahu
VPC baru ini ya teman-teman. Jadi waktu kita coba sama kayak sebelumnya, kita harus ini dulu, ini kayak biasa. Nah, dia juga ngembaliin provider alih cloud-nya sama dengan latest karena kita nggak define. Jadi dia ngambil latest, terus juga nyimpen di lokal. Terus setelah itu kita coba Terraform plan. Nah, ini dia yang akan ke add nanti. Nih. Ada 6 resource. Terus kalau kita mau apply, yes. Sambil reload ya, reload. Nah, ini masih 2 rupanya. Nah, dia masih nge-create instance-nya. Untuk VPC udah kelar, terus juga untuk security group udah kelar, vSwitch udah kelar. Nih, creation complete. Oke. Terus juga ada security group, terus juga ada security group rule. Dia ini allow all TCP. TCP portnya berapa? Tadi TCP portnya itu yang dikasih adalah, nah ini, semua ya, 1 sampai 65535. Wow, jadi kebuka semua. Nah, oke, kita reload. Dia udah selesai, di sini udah selesai kan. Dia nge-add 6 resource. Nah, dia jadi ngebuat 2 resource baru, ECS. Loh, kenapa nggak ada public IP-nya? Karena kita nggak define di dalam sini tadi. Nggak ada kita define, jadi kita ini. Terus, Kak, aku mau nge-SSH, bisa nggak? Kebetulan karena dia beda VPC, kita nggak bisa. Tadi yang pertama kan kita nge-SSH karena kita menggunakan public IP-nya, jadi bisa. Jadi VPC, beda VPC nggak bisa, kecuali entah bisa menggunakan public IP atau dan sebagainya sih. Ada juga solusi lainnya. Oke, ini juga sama, dia nge-create isi specification-nya seperti ini. T5 berstable, terus juga PSU Go karena kita nggak define dia itu prepaid. Terus juga di dalamnya ya CentOS 7 sama juga karena kita define di sini juga CentOS 7 ya. Oke. Oke, sama juga nih. Udah nggak kepake lagi. Gimana ya? Kalau udah nggak kepake lagi, kita Terraform destroy. Aduh, salah sintaks. Terraform destroy. Oke. Nah, ini yang akan kehapus yang notabene itu tadi yang di dalam satu direktori itu kan dia nyimpan tfstate. Oh, tapi sebelumnya aku tunjukin dulu ya. Ini dia ngebatalin approval, jadi kita coba chat. Nah, dia posisi saat ini di tfstate itu menyimpan resource-resource yang udah dibuat itu apa aja sih gitu ya. Nah, ada security group, terus juga ada dia ngasih tahu sistem di size-nya, terus juga dia ngasih tahu instance name-nya. Ini kalau kita reload masih ada. Jadi tadi aku cancel approval-nya. Terus juga ini image ID-nya ada. Jadi sebenarnya state-nya itu disimpan di situ tadi. Karena kita posisinya saat ini udah ngebuat resource ini, jadi dia simpan seperti itu juga. Nah, kalau kita destroy gimana? Terraform destroy. Oke. Oke. Kita coba yes. Udah selesai instruction-nya, lanjut ke layer yang lebih atas kayak security group, vSwitch. Udah selesai security group dihapus, terus juga vSwitch sekarang lagi proses.
Selanjutnya setelah switch nanti kemungkinan VPC ini akan benar. Nah, oke, dia sebenarnya ngikutin ini, ngikutin dari atas ke bawah. Rupanya nanti waktu kita restore dari bawah atas. Kalau kita reload ini hilang ini. Nah, oke, selanjutnya untuk di auto scaling ini kosong. Di Alibaba namanya SS. Cuma di search auto scaling juga muncul. Nah, ini SS. Oke. Nah, ini. Saat ini list dari auto scaling-nya itu masih kosong. Selanjutnya kita coba ya. Oke, maaf. Kita coba ls. Dia ada banyak file ya. Kita coba lihat, kita coba lirik, apa aja sih di dalamnya. Nah, dia ngedefine banyak sih, kayak data source juga dia ngegunain, terus juga sama seperti pada umumnya ECS, dia bakal ngebutuhin VPC, terus juga PSWIS, terus ada security group rule, terus juga ada SS scaling group, ya perlu sih. Scaling configuration dari SS juga butuh, terus juga scaling rule dari SS juga butuh, dan alarm ini untuk event trigger nanti. Kita coba Terraform plan. Oh, agak berat ya. Oke, dia udah ngedefine sini. Ada berapa resource sih? Ada 8 nih. Ada 8 resource yang di-add. Setelah itu kita coba Terraform plan. Apply. Yes. Dia ngebuat VPC dulu. Ini kita bisa sambil minum juga. Wah cepet banget rupanya. Nah, coba kita reload. Nah, dia ngebuat baru. Untuk yang ESS, kita harus ini sih, ganti scaling groupnya itu supaya aktif itu secara manual. Jadi kita coba ya. Tapi tunggu dulu, kita bedah dulu. Di scaling group ini ada apa aja sih? Dia udah ngasih tahu nih, ngarahin ke scaling configuration-nya, yang notabene kita juga udah definisiin di sini. Scaling configuration, terus juga, apa nih tuh? Terus juga ada event trigger. Nah, ini kita udah definisiin di sini. Event trigger-nya seperti apa. Terus juga kalau kita bedah waktu dari sini, nanti ada scaling rule. Scaling rule juga ada di sini. Nih. Oke. Nah, di sini scaling rule-nya ada. Tadi kita define juga di sini. Oke, setelah itu kalau kita run, di CS ini kan saat ini karena kita belum kita enable, jadi dia belum nge-create. Nah, kalau kita enable scaling group-nya itu jadi gini. Kita tunggu dulu, biasanya ini karena agak ada ininya. Oke, setelah itu ke sini. Oke, masih belum ada, masih kita tunggu ya teman-teman. Nah, ini enable dia dibuat, tapi masih belum muncul. Oke, di situ juga udah ada. Nah, di sini lagi add deh. Saat ini di ECS, nah, dia masih nggak provision servernya. Server yang auto scaling ECS. Kita harus enable secara manual juga. Koreksi ya kalau salah ya teman-teman, karena aku nggak nemu sih argumennya untuk ini, untuk nge-triggernya secara, nge-trigger enable-nya itu secara dengan config di Terraform. Oke, kita coba. Nah, dia udah running teman-teman. Oke. Nah, dia udah ngebuat dua ISS instance, terus juga di sini karena kita define juga sih, di sini ada minimal size, ada 2, makanya dia nge-create itu 2. Kalau kita buat di sini 1, dia bakalan define di sini 1 nanti, kalau kita udah apply. Oke, kalau kita
mau tadi kan udah tuh, udah ini juga udah dikasih tahu di dalam scaling groupnya tadi ada banyak kayak scaling configuration, di config-nya juga udah kita define, terus juga udah ada scaling group, udah kita define juga. Terus setelah itu itu juga ada. Oke, SS. Nah, scaling group ini tadi juga udah dijelaskan, ada juga ada event trigger-nya juga nih teman-teman. Nah, kalau kita mau ngapus sama seperti yang lainnya, Terraform, destroy, dia nanti langsung bersih. Yes. Nah, kita coba reload ini, terus juga ini refresh. Nah, lagi proses. Cukup lama sih kalau untuk yang scaling group. Sampai semenit. Oke, udah ada pertanyaannya. Oke. Alright. Oke, aku simpan dulu ya teman-teman pertanyaannya. Di akhir sesi kita jawab bareng-bareng. Destruction complete. Nah, sekarang tinggal VPC terakhir. Nah, udah ke destroy. Kita coba lihat. Refresh, nah dia udah hilang. Wah, enak banget. Enak banget pakai Terraform. Kerjaan jadi cepat, terus juga lebih efisien ya teman-teman. Oke, selanjutnya apa sih di ini kita? Wah, ada challenge teman-teman. Ada challenge. Tadi untuk hadiahnya udah dijelaskan sama Kak ini juga ya, Kak Darin. Cuma kalau untuk role-nya adalah kita nge-create 2 instance, satu di zone A, satu di zone B, di mana masing-masing instance itu dia menggunakan private IP, terus juga kemudian kita nge-create satu service baru, namanya SLB, terus juga di dalam SLB itu kita define si kedua instance tersebut sebagai vServer. Terus setelah itu front end dan back end portnya itu, artinya front end itu adalah port atau ya pokoknya itu di SLB-nya, terus back end port ini nanti di instance-nya di port mana kayak gitu. Adalah HTTP. Nah ini kayak gini nanti bentuknya. Terus kata teman aku, kalau challenge itu nggak akan seru kalau partisipan doang yang ngerjain. Jadi aku udah ngerjain sebelumnya. Biar mungkin dikirain nanti aku nggak bisa. Padahal aku jago. Enggak, bercanda. Sama-sama belajar, teman-teman. Jadi, terus juga Alibaba. Terus kita coba, karena ini udah ada setnya, kita coba langsung aja, nggak usah bedah config. Sorry. Karena kalau aku bedah config, nanti teman-teman ngeliat recordingnya. Jadi cepat nanti. Sambil menunggu, kita buka coba ya untuk si service SLB-nya. Ya. Salah satu layanan Alibaba untuk load balancer. Ini adalah SLB namanya. Terus setelah itu kita coba reload. Udah ada 2. Ini ada zone A, terus dia zone B, menggunakan private IP only. Terus di SLB-nya, nah dia udah nge-create SLB, terus juga ini menggunakan public IP, di dalamnya ada apa? Di dalamnya kita menggunakan front
back-end protokol HTTP 80, ini juga back-endnya HTTP, terus di server grupnya kita define adalah, nah ini tadi, zone A, zone B, dan private IP. Oke, kayak gitu aja sih. Nanti kalau kita akses kayak gini sih hasilnya. Nah, bad gateway. Ini kalau nggak salah karena ini sih karena di instansinya itu belum keinstall kan web server. Jadi dia ngenalin invalid gitu. Atau mungkin ada koreksi dari teman-teman nanti bisa ini ya. Bisa dibilangin kali aja salah. Oke. Mungkin cuma sampai situ sih untuk challenge-nya. Nah, selanjutnya kita kembali ke slide. Wah, udah selesai rupanya. Cepat banget. Oke. Untuk referensi, sorry teman-teman. Untuk referensi kita udah attach di sini, udah kita tautkan di sini. Terus sebagai saran, tadi kan aku udah jelasin seputar ada namanya Terraform version, itu Terraform version itu yang kita install, yang binary tadi. Terus ada provider version. Provider version itu untuk koneksi API ke provider cloud-nya. Misalkan kita nggak define, dia bakalan ngambil latest provider version. Cuma kadang-kadang kayak gitu. Jadi kalau kita misalkan nih, tapi kita awalnya dari Terraform versionnya dulu ya. Ya, misalkan kita kan yang latest ini kan kalau kita gunain Terraform version itu kita gunain yang versi 12. Kadang-kadang berpengaruh juga versinya. Bisa jadi dari cara kita ngebuat atau nulis config-nya itu berbeda di versi lain. Misalkan versi 11 kayak gini-gini beda. Jadi nggak valid lagi untuk kita gunakan. Gitu. Sementara itu untuk yang untuk yang provider version itu kalau kita nggak misalkan ada resource yang running nih di version 188, tapi kita define-nya itu version yang lebih lama lagi, misalkan 155. Nanti kita nggak bisa menggunakan resource itu gitu. Oke, mungkin cuma sampai situ sih. Kita mungkin bisa bedah pertanyaan. Thank you, Boy, for the sharing. Ini ada pertanyaan, sekarang sesi pertanyaan ya. Sharingnya Boy ini bagus banget sih teman-teman. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan, bisa langsung posting di grup chat. Dan untuk teman-teman Dingtalk bisa langsung di chat aja, nanti bisa aku bantu sampaikan ke Boy. Ya, karena kan kita di sini tujuannya sebenarnya kan ini, berbagi, ngasih insight ke teman-teman sekalian, ya kan. Jadi apapun yang teman-teman tanyakan demi atas nama pendidikan, asik banget bahasanya ya. Nggak demi kali ini sih. Cuman bisa jago Terraform, Boy juga wise banget loh teman-teman. Enggak, karena kan jujur aja Kak, aku dari dulu itu megang prinsip keep learn and share gitu sih dari dulu. Jadi mau berbagi dan juga ini tetap belajar tetap tentunya. Oke, wah. Tapi ini udah dijawabin oleh teman-teman aku dari Dana nih. Iya, ada teman-teman, ada Reza juga di sini yang bisa bantu untuk jawab. Oh. Sepertinya pertanyaan Roy belum dijawab, Boy. Yang mana ya? Ini aku bacain ya. Ketika menggunakan Terraform untuk mengelola sumber daya di iCloud, bagaimana best practice penanganan informasi yang bersifat rahasia, misalkan password, key, dan lain-lain yang dibutuhkan oleh Terraform? Script Terraform kan umumnya bakal disimpan di Git repository dan menurut best practice keamanan tidak disarankan untuk menyimpan secret dalam bentuk plain text di dalam Git repository. Nah, untung aja aku tahu jawabannya. Kalau nggak malu nih. Jadi kayak yang aku bilang tadi teman-teman, provider itu bisa kita kosongin. Kayak aku kan juga sebenarnya aku kosongin nih. Tunggu, aku share screen lagi ya. Syukurlah ada pertanyaan yang cukup bisa aku jawab. Oke, provider nih. Tadi kan sebenarnya
di slide aku itu kita bisa menggunakan beberapa cara. Nah, salah satunya kita ekspor sebagai environment variable, terus salah satunya lagi ngebuat dia sebagai di dalam file. Benar yang dibilang tadi, kalau nge-define di dalam file providernya itu sangat tidak best practice ya teman-teman, karena itu kan kredensial yang bersifat ini apa namanya, sensitive information disclosure, asik keluar bahasa security-nya guys. Nah, kayak aku ini sebenarnya aku udah define di, wah nanti kalau aku tunjukin nggak apa-apa ya? Aduh, gawat nih. Aku grab aja deh sintaks aku. Aku lupa lagi. Grab. Oke, kita access key-nya ya. Nah, ini aku udah define sebenarnya di environment variable dengan menggunakan export, terus ini, terus menggunakan ini access key kita. Gitu. Value-nya apa? Ya teman-teman yang punya lah. Itu didapatnya dari mana? Dari waktu kita nge-create RAM user. Ya, RAM usernya di mana? Di sini. Sorry. Aduh, aku grogi teman-teman. RAM. Nah, rupanya RAM itu Resource Access Management. Aduh, aku lupa kepanjangannya tadi. Nah, di sini aku udah punya user satu, dan aku ngasih atau nambahkan dia itu punya access key ID dan access key secret gitu. Itu aja sih. Mungkin udah menjawab ya. Kita tinggal define di environment variable. Kakak mute. Sorry. Gimana Boy, udah menjawab belum ya? Roy, sorry. Itu dari Ding Talk ya, Kak? Enggak, dari grup chat di Zoom sini. Alright, oke. Kalau misalnya ada pertanyaan lagi, nanti bisa... Ini ada sih, Kak. Bang Boy, ada nggak pesan-pesan error yang sering muncul saat kita jalankan Terraform script? Ada sih, ada. Jadi kalau misalkan kayak yang aku bilang tadi, resource-nya nggak applied ya, nggak bisa kita gunakan karena kita menggunakan provider versionnya itu versi yang nggak terbaru gitu. Sebenarnya nggak masalah, karena kecuali ini karena sesuai kebutuhan kita juga kan, kita nggak ngegunain yang latest, nggak apa-apa. Cuma kadang-kadang kalau kita ngebutuhin resource yang dia applied untuk version provider di yang terbaru gitu, itu bisa jadi error kalau kita gunain. Terus waktu muncul kadang-kadang juga karena misalkan instance type kan, kita nge-plat asal-asal instance type-nya. Misalkan yang tadi T5 burstable, kita buat T5 burstable tapi yang dia buat small. Kan itu nggak ada versionnya. Misalkan nggak ada, dia akan return bahwa si instance type-nya ini nggak ada di dalam sana, di dalam si instance-nya itu, list of instance type-nya. Jadi dia bakal return error. Itu sih. Semoga menjawab, Pak. Pertanyaan selanjutnya, nanti kalau misalnya ada follow up bisa langsung post aja. Iya. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Pak Ahmad. Mas, memungkinkah kalau memindahkan resource existing yang sebelumnya dibuat via console web manual ke Terraform file? Dan seperti apa, Mas, prosesnya? Oke, kebetulan ini juga Ahmad Lukman Hakim ini teman aku. Oke, bro. Oke. Tapi aku kalau nge-demoin sekarang makan waktu sih. Jadi aku kasih tahu aja ya teman-teman. Ini kan dia maksud kan yang sebelumnya kita change via manual dari konsol, terus ke Terraform file. Contohnya, tapi aku buka share screen aja ya. Oke, share screen. Udah kelihatan ya, Kak? Kelihatan kok. Oke. Teman-teman kelihatan ya semuanya. Kita pakai yang sederhana aja. Jadi misalkan nih,
kita mau, wah agak lambat. Oke, kita buka satu instance. Nah, kita mau ngebuat atau ngerubah ini. Ini kan sistem disk size, ini kan sistem disk size. Nah, kita mau ngerubah, ya misalkan, sorry. Oke, sorry. Kita ngerubah ini dulu. Misalkan kita buat snapshotnya sebenarnya dulu biar lebih ini ya. Snapshotnya cuma akan butuh lama. Snapshotnya ya kan. Setelah itu kita change di size-nya. Misalkan di sini, let's say di sini udah 80 nih, ya kan? Tapi kan di config-nya tuh beda kan masih kan. Nah, jadi kita rubah juga di sininya. Di mana tadi ada di size. Biasanya itu di instance ya. Wah, ini script untuk beda lagi. Jadi, oke. Wah, ketahuan deh nanti nih. Oke. Oh, sorry. Terraform, oke. Nggak apa-apa deh, aku buka deh. Dikit aja. Nah, oke. Sebenarnya di sini di define sih, di define. Oke, ini kan dia ngegunain, sorry, sistem disk kategori, mungkin itu default yang ngeset 40 ya. Jadi kita tinggal buat di sini sistem disk size sama dengan tadi kan secara manual kan dia ngebuatnya kan 80. Kita buat di sini lagi, terus kita masuk ke sini, terus kita misalkan Terraform plan. Nah, dia nanti bakal balikin tuh. Nggak ada perubahan. Nah, waktu kita apply juga nggak ada masalah. Kayak gitu sih. Kalau kita rubah secara manual, kita juga harus nge-update-nya di code-nya. Di config-nya. Udah menjawab ya kayaknya? Nah, itu juga udah dikasih Mr. Berry Wiratama referensinya. Ada lagi, Kak? Ada pertanyaan lagi, teman-teman? Thank you, Boy, untuk jawabannya. Di grup sebelah juga ternyata banyak yang membantu Boy nih. Iya. Thank you, teman-teman di TikTok juga. Udah, nggak ada lagi. Apa ada pertanyaan lagi? Ada lagi nih, bagaimana cara terbaik untuk versioning? Bagaimana cara terbaik untuk versioning? Versioning gimana ya maksudnya, Mas? Bisa di elaborate mungkin, Pak Adi? Bisa didetailin juga, Pak? Versioning. Versioning atau provisioning? Atau mungkin bisa di unmute. Iya. Adi. Sambil menunggu mungkin ada pertanyaan yang lain juga. Nggak ada, Kak? Ini bisa di unmute sih, coba ya. Mungkin Pak Adi malu-malu. Atau bisa diketik aja, Pak, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa, diketik aja, Pak. Oke, mungkin nanti bisa kita jawab ya. Mungkin nanti kita bisa jawab, Kak. Untuk perubahannya. Halo, Boy. Halo, Mr. Reza. Ya, mungkin yang dimaksud, ya mungkin yang dimaksud oleh Pak Adi Subekti ini kalau misalnya versioning untuk ini ya, kalau misalnya kita untuk bikin Terraform untuk project A gitu misalnya ya kan, kita kan pakai GitHub nih untuk coding version kita, gitu kan? Nah itu kalau misalkan kita mau versioning dari satu source code kita ini, kita bisa aja bikin branch baru misalnya dari Terraform kita yang ada di GitHub, misalnya
branch baru project B gitu misalnya, itu kita bisa tinggal melakukan penyesuaian aja untuk si project B tersebut. Misalnya yang tadinya security groupnya yang terbuka port berapa aja, terus kita ganti jadi port 80 sama 443 doang misalnya. Terus misalkan kalau tadinya nggak pakai Apsara RDS misalnya, kalau misalkan dari project A gitu ya, tapi di project B butuh Apsara RDS, sisanya sama nih dengan project A, itu kita bisa tinggal tambahkan bagian Apsara RDS-nya aja. Itu mungkin yang dimaksud oleh Pak Adi Subekti ya. Terima kasih. Makasih ya Pak. Sama-sama, terima gaji. Masih awal bulan Pak, masih lama. Oke, kayaknya udah cukup ya Kak? Iya, udah cukup sih. Apabila ada pertanyaan lagi, kita mungkin bisa terima satu pertanyaan lagi. Untuk hari ini. Ya, nggak sempat foto-foto loh. Boleh sih, mau foto-foto yuk. Oke teman-teman, mohon bantuannya teman-teman. Biar kita kayak beneran ini ya, kayak beneran ngobrol gitu kan. Terus juga ya bisa lah dihidupin kameranya yang ya ini nanti kita bantu juga ya untuk jelasin lagi. Ayo teman-teman, ayo buka kameranya. Kenal teman-teman semua. Wow. Semoga session hari ini bisa membantu teman-teman untuk belajar hal yang baru. Ya. Ayo teman-teman. Hai teman-teman, salam kenal semua. Aduh, di sini teman-teman aku semua ini. Aduh. Nah, terus. Ayo. Ini buka kameranya, belum buka nih. Ayo kita tunggu 2 menit lagi. 2 menit lagi ya, benar. Iya. Kak, nanti bantuin ya Kak untuk screenshotnya. Lihat banget ya kita kayak gini. Biar kayak ngumpul. Masa nggak ada dokumentasinya ya kan? Nggak ngumpul banget kalau nggak ada dokumentasinya. Iya. Nggak berasa ngumpul. Oke, masih ini ya. Masih ada waktu nih, 1 menit lagi. Ya teman-teman, buka kamera semua. Masa aku harus sebut satu persatu namanya? Aduh. Make fun aja kita. More. Oke. 59. 1 menit lagi. Oke sih, udah bisa sih. Kenapa? Aduh, jadi malu sebenarnya. Banyak belajar hari ini dari Boy. Nangkep aja nggak apa-apa. Atau respon dengan ketik 1 juga boleh. Kan nggak jelas ngomongnya tadi. Coba ulangin, Kak. Sangat bermanfaat sharingnya. Waduh. Makasih, Bro Lukman. Oke. Banyak fansnya nih, Boy. Fans, kita sama-sama teman. Artis. Enggak artis juga. Oke. Makasih Pak Ting. Oke, udah bisa difotoin, Kak. Oke, bentar. Aku bantuin foto deh. Ya. Oke, salam satu dulu ya. 1, 2. Ya. Sekali lagi dong. Sekali lagi. 1, belum gaya. 1, 2. Oke, sip. Thank you teman-teman semua. Untuk minggu depan kita balik lagi di hari Kamis seperti biasa jam 7 sampai jam 8 malam. Dan untuk challenge-nya yang Boy udah sharing tadi akan ada hadiah dan deadline-nya hari Rabu malam. Yeah. Jadi nanti kita bakal bagi-bagi hadiah untuk 3 winners. Nanti akan dapat voucher dana dan untuk hadiahnya akan diberikan nominalnya secepatnya nanti.
Jadi Terus juga nanti do untuk your yang challenge. auto scaling, sorry Kak, nanti yang untuk auto scaling sama yang challenge-nya nanti aku attach ya di grup. Kali aja ada yang masih bingung atau tadi terlalu cepat, nanti aku coba iniin videonya ya. Sama slide-nya tentunya. Kalau misalnya belum dapat email dari aku, bisa langsung drop email aja di chatnya. Aku bakal tunggu paling 5 menit ya nanti. Oke. Makasih ya Kak. Thank you teman-teman semua yang udah participate. Thank you Boy untuk sharingnya yang sangat Sama-sama. membantu untuk teman-teman semuanya. Ya, kita sama-sama membantu kok. Sama-sama belajar juga. Thank you Oke. semua. Aku tunggu emailnya sekalian di sini. Aku nemenin Kakak nih. Boleh. Nggak usah. Makasih Kak, aku cabut duluan nih. Oke, thank you Bisa nggak? semua. Oke. Sama-sama Pak. Bye. Mari ketemu di ini ya, pertemuan berikutnya ya. Oke. Dah. Bye.